Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Baiklah, sebelum saya memasuki menjelaskan materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ina Amelia, NIM A6101900027. Kali ini saya akan menjelaskan materi SMA kelas 10, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Sebelum memasuki ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar itu menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Indikator ketercapaian kompetensinya membedakan intrusi magma dan ekstrusi magma. Tujuan dari mempelajari intrusi dan ekstrusi magma diharapkan siswa mampu menganalisis dan memahami apa yang dimaksud dengan intrusi dan ekstrusi magma, serta perbedaan antara intrusi dan ekstrusi magma. Apa sih magma itu? Sebelum masuk ke materi intrusi dan ekstrusi magma, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang magma. Magma adalah batuan cair atau semi cair yang berada di ruang dalam kerak bumi. Magma ini merupakan faktor utama terjadinya vulkanisme di perut bumi. Magma dapur mengalami pergerakan. Pergerakan magma ini dipengaruhi oleh tingginya suhu dan kandungan gas di dalamnya. Pergerakan magma ada yang bisa mencapai permukaan, ada juga yang tidak bisa. Pergerakan magma ini menyebabkan perubahan bentuk logam. Nah, pergerakan magma dalam kulit bumi dibedakan menjadi intrusi dan ekstrusi. Kita bahas satu-satu. Ini merupakan contoh magma yang terjadi di Hawaii. Berikut merupakan perbedaan lava dan lahar. Apa sih lava dan apa sih lahar itu? Lava adalah magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Jadi, kalau kita lihat erupsi gunung api yang mengalir keluar itu namanya udah bukan magma lagi ya, tapi lava. Sedangkan lahar yaitu lava yang tercampur dengan air atau material lain di permukaan bumi. Ini disebut sebagai lahar. Kalau bercampurnya dengan material padat disebutnya lahar panas. Tapi kalau bercampurnya dengan air hujan, air sungai, atau air danau di sekitar gunung, dinamakan lahar dingin ya teman-teman. Selanjutnya, berikut merupakan intrusi magma. Intrusi magma yaitu magma yang membeku sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi, semua bentuknya udah aku sebutin di atas, bentuknya udah bukan magma lagi, tapi udah seperti batuan padat yang disebut dengan batuan. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada batolit. Asih batolit teman-teman. Batolit adalah
batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Batuan ini terbentuk karena adanya penurunan suhu yang sangat lambat di dalam dapur magma ya teman-teman. Lalu yang kedua, di sini ada lakolit. Lakolit adalah magma dengan sifat asam yang menyusup di antara lapisan batuan yang kemudian menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat. Karena ada tekanan magma yang begitu kuat, lapisan batuan di atasnya mengalami perubahan bentuk seperti bentuk apa. Kemudian yang ketiga ada sil. Apa sih sil? Sil adalah lapisan magma yang tipis yang menyusup di antara celah batuan. Sil ini bentuknya menyebar secara paralel pada lapisan batuan. Jadi, bukan menembus ke atas lapisan batuan lainnya. Ini terjadi karena magmanya itu nggak tinggi tekanannya. Jadi, bisa luber kemana-mana. Yang kemudian yang keempat ada diatrema. Nah, kalau diatrema ini merupakan sebuah pipa yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Jadi, diatrema ini merupakan jalur yang dilewati magma dari dalam perut bumi menuju permukaan apabila terjadi erupsi. Kemudian yang kelima ada intrusi korup atau kon. Intrusi korup adalah lapisan magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Lalu ada apolisa. Apolisa merupakan cabang dari intrusi korup. Bedanya, ukuran apolisa lebih kecil dibandingkan intrusi korup. Apolisa juga disebut sebagai urat magma. Selanjutnya ada intrusi magma. Apa sih intrusi magma? Intrusi magma adalah pergerakan magma sampai ke permukaan bumi. Sama seperti intrusi magma. Ada beberapa bentuk dari intrusi magma yang perlu kita ketahui, yaitu sudah dijelaskan tadi apa itu lava. Ya, lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi seperti ini. Ini adalah contoh video yang terjadi di Hawaii, intrusi magma di Hawaii. Bisa dilihat teman-teman. Lalu selanjutnya ada lahar. Ini lahar dingin. Lahar dingin. Lahar yang mengalir bercampur dengan air atau material lain di permukaan bumi. Ini disebut dengan lahar. Ini merupakan contoh lahar yang terjadi di Gunung Semeru. Kalau ini bercampurnya dengan air hujan, air sungai, atau air danau di sekitar gunung. Jadi kita bisa sebut dengan lahar dingin. Sering terjadi setelah terjadinya gunung meletus. Nah, dia akan mengalir ke sungai atau ke laut. Bisa juga dia akan mengalir ke sekitar pemukiman penduduk. Jadi dia sifatnya sangat dingin.
dalam video ini terjadi di Jawa Timur. Ini akibat dari letusan Gunung Semeru. Saya ulang lagi ya, ini merupakan terjadinya lahar. Sudah dijelaskan tadi apa sih lahar itu. Saya ulang lagi penjelasan dari lahar. Lahar yaitu lava yang mengalir dengan air atau material lain di permukaan bumi. Itu yang disebut dengan lahar. Lahar itu dibagi menjadi dua. Ada lahar panas dan lahar dingin. Ini merupakan contoh dari lahar dingin, yaitu bercampurnya dengan air hujan, air sungai, atau air danau di sekitar disebut dengan lahar. Jadi lahar ini nantinya akan terus mengalir, bisa dia sampai ke laut ataupun dia menyerang ke masyarakat penduduk yang di sekitar Gunung Semeru. Kemudian selanjutnya ada eflata. Eflata adalah material padat yang berasal dari letusan gunung api. Material ini bisa berupa bom, lapilli, atau tuh. Bom ini bukan bom yang benar-benar material bom kembali yang sah, jadi dia beda yang lain. Kemudian yang kedua ada lapilli, material berupa kerikil kecil. Itu cuma serang gunung api. Setelah letusan gunung lalu itu adalah merupakan ketika yang buruk untuk pernapasan. Ia bersifat juga ia untuk kesehatan karena dia mengandung silika, butiran silika yang buruk untuk pernapasan. Jadi ia gas berat gitu. Kemudian tapi di antara bom aplikatif ini dia berguna dan juga sebagai penyubur tanah karena banyak mengandung unsur mineral. Jadi dia selain sifatnya merugikan, tapi dia juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada ekshalasi. Apa itu ekshalasi? Ekshalasi adalah material yang berasal dari letusan gunung api. Ekshalasi ini bisa berupa motif CO2, kemudian ada fumol, hastar, dan panas. Kita lihat ya, apa sih MOFET itu? Nah, MOFET adalah karbon dioksida yang berasal dari kawah gunung api. MOFET ini sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi ketika terjadi gunung meletus, jadi gas yang kita hirup itu dia bersifat beracun. Kemudian ada fumarol. Fumarol itu adalah uap air panas. Uap air panas, jadi ia juga berbahaya untuk kesehatan, untuk diri kita sendiri. Lalu ada solvator, yaitu gas belerang yang bisa berbahaya juga kalau terlalu pekat. Kemudian yang terakhir ada awan panas. Awan panas merupakan asap yang keluar saat erupsi gunung api terjadi. Asap ini memiliki temperatur yang tinggi dan dapat bergerak menuruni lereng dengan kecepatan hingga 200 km atau per jam loh.
Jadi awan panas ini bukan awan panas yang biasa yang ada di langit ya. Awan kita sebut juga. Nah, itulah teman-teman materi yang mengenai intrusi dan ekstrusi magma. Kesimpulan dari materi intrusi dan ekstrusi magma ini merupakan material letusan gunung api berwujud padat. Ada dua macam, yaitu ada efrata dan ekhalasi. Erupsi gunung api akan mengeluarkan berbagai macam material yang baik yang berasal dari dalam dapur magma maupun material di sekitar kawah. Material-material letusan gunung api ini ada berwujud tiga padat. Yang pertama, padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Material padat yaitu berupa material letusan gunung api yang berwujud padat. Ada dua macam, ada efrata autogen dan efrata alogen. Lalu kemudian ada material cair atau efusiva. Hasil letusan gunung api berupa material cair meliputi lava dan lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas. Lalu kemudian ada material gas atau ekhalasi. Material gas atau ekhalasi ini masuk tadi saya cantik panas. Itulah teman-teman materi dari kelas 10 SMA yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata dan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan materi yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu memakai masker jika ingin keluar rumah. Selalu cuci tangan jika bertemu orang banyak dari kerumunan dan tetaplah di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.